Rekan RKN dimanapun Anda berada, kembali bertemu saya Jerry Sumampo dalam update. Kali ini kita akan berbicara kembali ya, lagi-lagi tentang pemilu karena memang channel ini khusus tentang pemilu, politik, dan demokrasi pada umumnya. Kita akan bicara tentang persiapan pemilu 2024 berdasarkan pengalaman-pengalaman dari narasumber yang sudah hadir bersama saya, Mas Abhan. Selamat datang Mas Abhan. Ya, terima kasih ya. Bang Jerry bisa dapat kehormatan diundang di RKN. Ya, minal aidin wal faizin. Sama-sama minal batin semuanya. Sehat-sehat selalu. Ya. Jadi Mas Abhan ini adalah anggota atau bukan anggota ini, Ketua Bawaslu RI periode 2017 sampai 2022. Ya. Baru berakhir beberapa bulan yang lalu dan sudah diganti oleh komisioner yang baru. Ya. Nah, Mas Abhan, kita akan bicara dan ngobrol santai lah ya, tentang persiapan pemilu 2024 berdasarkan pengalaman-pengalaman Mas Abhan ya. Dan Mas Abhan kan sudah lama sebetulnya terlibat dalam kepemiluan ya. Sebelum ke RI menjadi ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya di kota kalau nggak salah. Di Jawa Tengah dua periode ya. Iya. Nah ini kan tahapan memang belum berjalan, masih sedang digodok oleh penyelenggara pemilu, oleh KPU dan Bawaslu juga. Hari H sudah ditetapkan gitu ya, baik pemilu nasionalnya maupun pemilihan atau pilkada di bulan Februari dan bulan November. Nah, kira-kira menurut pengalaman Mas Abhan ya, dalam rangka persiapan seperti ini, apa sih yang jadi kendala itu? Ini kan kalau kita lihat ada ya banyak orang bilang ada kelambatan proses persiapan. Orang udah nunggu-nunggu tapi kok belum jalan-jalan gitu ya. Nah, Mas Abhan dan teman-teman Bawaslu juga sempat ikut di tahapan-tahapan awal persiapan sebelum ada pergantian anggota kan? Oke. Iya. Terima kasih Bang Jerry. Jadi kita ketahui bersama bahwa kita akan menyelenggarakan pemilu yang kedua kalinya ya, serentak nasional ya, karena pernah kita lakukan kita alami tahun 2019 ya. Kemudian ini terulang di tahun 2024. Memang ada perbedaan, ini keserentakan ditambah lagi dengan keserentakan pemilihan kepala daerah ya. Tetapi tentu bulannya kan berbeda. Tadi seperti Bang Jerry sampaikan, untuk pemilu nasional serentaknya di Februari, 14 Februari, pemilihan kepala daerah di November 2024 dalam tahun yang sama. Saya kira itu aja yang membedakannya. Artinya bahwa saya ingin katakan sebetulnya bangsa Indonesia ya, kita penyelenggara tentunya sudah punya pengalaman di tahun 2019 kemarin. Karena apa? Undang-undang tidak ada perubahan sama sekali. Betul. Satu pasal pun nggak ada. Undang-undangnya adalah sama, Undang-Undang 7 tahun 2017 ya. Kemudian untuk pemilihan kepala daerah juga sama, Undang-Undang 1 2015 yang sudah berkali-kali diubah sampai Undang-Undang 6 2020 ya, Undang 10 2000 terakhir Undang-Undang 6. Yang banyak perubahan Undang-Undang 10. Undang-Undang 10 2016 ya, kemudian Undang-Undang terakhir 6 2020. Artinya kita punya basic pengalaman ya. Pemilihan kepala daerah sejak tahun 2015 serentak pertama kali. 2015, 2017, 2018 dan terakhir kemarin tahun 2020 ya. Saya kira bagi kita bangsa Indonesia dan bagi penyelenggara tentunya harus optimis kita ya, bahwa kita akan mampu juga melaksanakan pemilu serentak 2024. Menurut saya sebetulnya ini persiapan yang cukup matang kalau saya bandingkan dengan waktu kami waktu itu 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Ini cukup matang, cukup lama. Saya coba merefresh kembali ke belakang.
Waktu itu kami dilantik tanggal 11 April 2017 ya. Ya, ini juga ini 12 ya kemarin. 12 ya. Posisi kami waktu itu April 2017 belum tahu ini besok itu undang-undangnya seperti apa. Karena Undang-Undang 7 2017 masih dalam proses pembahasan. Ya, belum diundangkan. Belum diundangkan. Ya. Artinya sejak April, Mei, Juni, Juli, Agustus kan baru mulai tahapan Agustus itu. 5 bulan ini ya artinya belum tahu nanti modelnya seperti apa dan sebagainya karena undang-undang belum. Ya. Artinya saya ingin katakan kalau bicara persiapan lebih baik, lebih matang ya untuk sekarang, penyelenggara sekarang ini karena sudah tahu undang-undangnya nggak ada perubahan. Ya. Sudah jelas juga. Undang-undangnya. Sudah punya pengalaman kemarin seperti apa, kekurangannya apa, perlu tinggal dievaluasi, kurang di mana, bolong di mana, Perbawaslu bolong di mana, PKPU bolong di mana, saya kira itu bisa diperbaiki. Saya bandingkan dengan yang tadi 2017 waktu itu. Karena apa? Waktu periode kami, ya tentu dengan KPU sama. Waktu itu kan undang-undang baru disahkan tanggal 15 Agustus 2017. Undang-undang disahkan 15 Agustus. Kemudian tahapan dimulai 17 Agustus 2017. Jadi hanya ada 1 hari persiapan untuk masuk tahapan awal. Memang waktu itu saya ingat juga sebetulnya waktu itu nunggu undang-undangnya baru jalan tahapan. Nah sekarang kita sudah mengetahui bahwa meskipun PKPU tahapan belum selesai ya, tapi sudah diputuskan bahwa hari pemungutan pemilu nasional 14 Februari. Artinya mundur ke belakang 20 bulan, 14 Juni mulai. Ini posisi bulan April. Ada banyak persiapan. Ini yang saya katakan kalau bicara persiapan bagi bangsa Indonesia mestinya lebih mudah sekarang dibanding pada awal yang 2019 yang undang-undangnya waktu itu baru disahkan tanggal 15 Agustus, 17 Agustus tahapan hanya 1 hari bayangkan. Tapi kan sekarang ada apa ya, katanya kalau dengar-dengar yang membuat sedikit rumit itu bagaimana mensinkronisasi tahapan antara tahapan pemilu nasional dengan pemilu lokal atau pemilihan kepala daerah. Tahapannya itu kan akan jalan di masa tahapan pemilu sedang berjalan. Jadi di situ aja sebetulnya kekasan dan kerumitan. Mengotak-atik tahapan bisa dipahami. Memang titik krusialnya adalah irisan antara tahapan pemilu nasional dengan pemilihan kepala daerah, khususnya di dalam penetapan pileg legislatif untuk DPRD provinsi dan kabupaten kota. Karena apa? Nanti ini kan untuk semacam thresholdnya untuk menentukan basic sebetulnya partai mana, partai siapa, kursinya berapa yang bisa mengusung calon pilkada. Nah, artinya apa? Katakanlah kalau pemilihan kepala daerah itu di bulan November, maka kurang lebih ya di bulan Agustus atau Juli saya belum tahu tahapan resminya Juli atau itu harus pemilihan kepala daerah atau pilegnya untuk DPRD provinsi kabupaten kota harus selesai. Juli atau Agustus harus final karena untuk menentukan alokasi kursi siapa yang bisa mengusung berapa kursinya. Saya kira di situ saya sepakat bahwa di situ titik krusialnya. Mencari karena agak repot kalau tahapan sudah berjalan tahapan pencalonan sudah berjalan. Sementara belum jelas siapa yang akan menjadi pengusung. Siapa partai yang bisa mengusulkan itu kan. Karena kita tahu bahwa biasanya sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi ini kan juga butuh waktu panjang. Bahkan biasanya di alokasi kursi DPR di provinsi kabupaten kota cukup panjang, cukup krusial itu kan. Jadi saya kira penyelenggara harus memastikan Mahkamah Konstitusi juga nanti harus bisa tepat waktu. Semua pihak harus tepat waktu, menghormati tahapan yang nanti disusun oleh KPU agar betul-betul tidak meleset ketika
tahapan itu. Dan ini juga tentunya peserta pilkada ya untuk menyiapkan diri nanti partai politik yang akan mengusulkan dan sebagainya. Saya kira titik krusialnya di situ, sepakat bahwa ya untuk pemilu legislatifnya bagi kursi DPR di provinsi kabupaten kota ini signifikan untuk pencalonan pendaftaran peserta pilkada. Tapi gini kan Mas, sebetulnya kan kemarin sudah ada kesepakatan ya, waktu KPU dan Bawaslu yang baru dilantik, mereka sudah buat kesepakatan sebetulnya dengan DPR dan pemerintah ya soal jalannya tahapan. Yeah. Ini tapi itu belum dipublikasi sampai sekarang. Menurut informasi sedang dalam tahapan sinkronisasi atau apa ya? Konsinyering ya. Konsinyering. Ya, informasinya kan tanggal 13 ini ada konsinyering untuk mematangkan tahapan. Ya tentu bagi publik, bagi peserta pemilu nanti ya tentu menunggu ada kepastian ya tahapan ini berapa masa kampanye dan sebagainya. Ya tapi sebetulnya mungkin juga nggak perlu buru-buru amat ya. Iya. Karena dulu aja masih bisa jalan kok. Kurang 1 hari aja bisa jalan ya, dan memang bedanya itu ya. Memang bedanya karena ada irisan dengan pilkada ini gitu kan. Dan waktu pemilihan nasional juga dulu kan di bulan April. Sekarang dimajukan ke bulan Februari. Jadi asumsinya dari Agustus itu yang maju 3 bulan juga ke bulan Februari ya. Iya. Itu jadi kalau Agustus sebetulnya ya Februari maju lebih lebih banyak ya. Lebih banyak. Dulu April ya. Dulu April tanggal 17. Betul. Sekarang Februari 14 Februari ya, 14 Februari. Hari Valentine katanya anak muda itu kan. Ini pemilu Valentine lah kita nantikan gitu. Jadi hari kasih sayang. Jadi tidak hanya kasih sayang tapi kasih suara. Kasih suara. Oh gitu ya. Iya. Jadi, harus kampanyenya dari penyelenggara mungkin gitu kan. Ini bukan hanya kasih sayang tapi kasih suara. Agar tidak banyak yang golput. Menarik pemilu 2024 iya, itu partisipasinya harus naik kan. Kasih suara ya, kasih sayang dan kasih suara. Itu akan jadi tagline kampanye pasti ya nanti ya. Nah, tapi Mas Afwan, salah satu kerumitan salah satu mungkin kita sebut sebagai persoalan ya dalam pemilu lalu itu dan mungkin di undang-undangnya ya berkaitan mungkin di soal penegakan hukumnya. Nah, kita kan tadi bilang undang-undangnya masih sama. Tidak ada perubahan ya. Asumsinya model penegakan hukumnya itu masih sama juga. Iya. Di mana persisnya kalau Mas Afwan nilai atau berdasarkan pengalaman yang lalu itu di mana persisnya sebetulnya persoalan penegakan hukum pemilu ini dalam pemilu yang mungkin perlu diantisipasi oleh teman-teman penyelenggara ya. Saya membedakan ada 2 hal ya yang perlu diantisipasi bagi penyelenggara. Karena kalau bicara soal penegakan hukum ini lebih kepada ranahnya Bawaslu ya. Bawaslu ke depan ini. Ya, pertama adalah hal yang harus diantisipasi ketika dalam hal penegakan hukum proses sebelum hari H pemungutan ya. Ini saya kira harus diantisipasi itu kan. Nah, beberapa pengalaman catatan kami di pemilu 2019 kemarin adalah ya terkait soal dugaan politik uang, money politik. Ya, kan? Itu satu ya. Satu. Kemudian kampanye black campaign, gitu kan? Iya, black campaign. Kemudian ujaran kebencian. Ya. Head speak dan sebagainya ya. Hoax, head speech. Ya, hoax dan head speak itu yang saya kira harus diantisipasi untuk ke depan dalam penegakan hukum. Apalagi kita juga ya belum tahu, mudah-mudahan saja ini pandemi Covid ini sudah selesai betul kan. Artinya apa? Kalau pandemi Covid ini belum selesai, potensinya adalah kampanye kan lebih banyak ke dunia media sosial. Ya, medsos, online dan sebagainya, digital ya. Maka bagaimana nanti Bawaslu harus bisa mengantisipasi potensi-potensi pelanggaran yang banyak kampanye dengan media-media sosial tadi, digital. Aturan tentang itu masih terbatas juga sebetulnya. Aturan itu memang di Undang-Undang 7 memang sangat terbatas. Sangat terbatas. Kan?
Artinya butuh inovasi teman-teman Bawaslu dalam hal untuk melakukan pencegahan ya. Apalagi kalau kita ketahui sekarang Bawaslu lebih concern akan pencegahan karena divisinya lagi ganti, divisi pencegahan gitu. Mau dibuat divisi pencegahan. Divisi pencegahan itu artinya ya potensi-potensi masalah itu yang harus dilakukan upaya pencegahan. Terutama bagaimana misalnya ujaran kebencian, kemudian potensi isu SARA ya. Saya kira ini harus betul-betul diantisipasi agar yang lewat media sosial ini agar tidak terjadi masif ya. Nanti karena yang akan terjadi kalau itu masif distorsi sosial kan itu kan. Jadi pemilu tapi melahirkan sebuah tidak bisa toleran dan sebagainya, mengarah perpecahan, konflik horizontal dan sebagainya. Ya ini saya kira tugas berat ya bagi penyelenggara Bawaslu untuk bisa antisipasi itu. Dalam kerangka itu Mas Afgan, ada banyak pihak yang mengatakan Bawaslu sebaiknya menggunakan Undang-Undang ITE. Itu menurut Mas Afgan gimana? Sejauh mana itu bisa efektif? Karena Undang-Undang ITE ini kan sebetulnya bukan undang-undang tentang pemilu. Ya, saya kira bisa. Tinggal sekarang itu adalah komitmen bersama bagi penyelenggara negara ini ya. Jadi begini maksud saya, jangan kemudian semua mohon maaf ya lempar tangan, jadi ini. Misalnya ITE kalau itu lebih efektif maka ya polisi harus berperan aktif itu kan. Karena kewenangan Bawaslu itu hanya sebatas pada konteks undang-undang pemilu. Selebihnya di luar itu kan ada ruang penegakan hukum lain. Penegak hukum lain adalah kepolisian dan jaksa. Nah, ini yang saya katakan ya jangan saling lempar ya kan. Kemudian udah pokoknya ini pemilu semua urusan Bawaslu, urusan penyelenggara. Belum tentu karena undang-undangnya tidak terjangkau di Undang-Undang 7 2017. Nah, apa yang harus dilakukan Bawaslu saya kira perlu koordinasi intens dengan penegak hukum. Jadi terkait dengan penegakan hukum pidana misalnya ada sentra Gakumdu. Ada kepolisian, kejaksaan ya dan Bawaslu. Tetapi sekali lagi, Gakumdu kerja dalam ranah Undang-Undang 7. Di luar Undang-Undang 7 ini nggak punya kewenangan ya. Maka harus ada lembaga lain ya kepolisian yang harus bisa aktif. Persoalan kemudian misalnya yang melaporkan ke sana adalah Bawaslu, no problem, tinggal dibuat aja aturan MOU-nya dengan kepolisian. Tetapi yang penting adalah memang ini harus ada penegakan aturan, penegakan hukum agar pemilu ini bisa damai. Harus ada penegakan hukum itu untuk mendapatkan sebuah keadilan. Kalau enggak bisa jadi masalah kira-kira itu kan. Jadi kami sepakat kalau ada akibat-akibat sosial tadi ya, ada konflik perpecahan. Kalau enggak ada kan gitu. Enggak ada keadilan. Mas Afgan, Undang-Undang ITE ini ya, bisa nggak ya polisi membawa istilah saya ini membawa masuk itu ke urusan kepemiluan dengan menggunakan Undang-Undang ITE? Karena Undang-Undang ITE itu kan tadi Mas Afgan bilang bisa saja nanti diatur pelapornya bisa Bawaslu. Kalau ada kasus pidana pemilu ya seperti tadi hoax, ujaran kebencian dan lain-lain gitu ya. Lalu dibawa ke kepolisian. Nah, kepolisian bisa membawa itu lewat sentra Gakumdu untuk jadi semacam urusan kepemiluan nggak? Kalau sepemahaman saya nggak bisa ya. Nggak bisa ya, dia mesti urus sendiri. Sendiri. Jadi kan begini, Bawaslu punya kewenangan melakukan kajian setelah hasil klarifikasi dan sebagainya itu kan. Kalau itu kemudian wilayahnya adalah pelanggaran pidana pemilu, maka wilayah Bawaslu dengan sentra Gakumdu. Tetapi kalau tidak masuk dalam wilayah pidana pemilu, maka Bawaslu bisa melakukan rekomendasi kepada lembaga terkait. Itu yang saya katakan tadi. Itulah kepolisian rekomendasi. Ya. Tadi bahasa saya misalnya mau melaporkan Bawaslu ya silahkan. Tapi di undang-undang bisa melakukan tindakan merekomendasi pada lembaga lain yang punya kompetensi. Contoh hal misalnya soal pelanggaran netralitas ASN, ya kan? Maka Bawaslu kan tidak bisa melakukan justifikasi ya kemudian menyatakan salah tidaknya
ke KSN, merekomendasi KSN. KSN yang akan menjatuhkan sanksi disiplin dan sebagainya melalui pembina kepegawaian dengan rekomendasi. Nah, saya kira apa yang dilakukan Bawaslu dengan KSN itu dan lembaga lain sama, misalnya dengan lembaga lain misalnya PPATK dan sebagainya, ini sama juga bisa dilakukan dengan kepolisian. Kalau memang dipandang bahwa pendekatan undang-undang ITE itu lebih efektif, ya harus dilakukan semacam itu. Iya, tapi leading sektornya harus kepolisian. Kepolisian, karena tidak mungkin berargumentasi ini nggak bisa, ini ada pelanggaran tapi nggak ada tindakan, kan ya, hal yang naif itu kan. Ya itu yang sekarang apa yang banyak jadi opini kan. Dan kemudian yang selalu kena efek, katakanlah ya, efek negatifnya kan Bawaslu. Orang selalu mengatakan ini gimana sih politik uang ini di mana-mana, ujaran kebencian merajalela. Tapi Bawaslu kok diam-diam aja seolah-olah kan. Itu jadi kan opini yang terbentuk secara secara meluas di masyarakat. Betul ya, pengalaman saya dan bersama kawan-kawan kami berlima kemarin memang banyak hal ketika urusan pemilu semua urusannya polisi, urusan Bawaslu lah ya. Pokoknya pelanggaran itu mungkin ya seluruh kami bisa orang cerai karena pemilu bisa urusan Bawaslu kira-kira itu kan. Gitu. Karena urusan kaitan dengan pemilu urusan Bawaslu itu kan. Padahal Bawaslu dibatasi dengan kewenangan, dibatasi dengan Undang-Undang 7 dan sebagainya. Lah ada lembaga lain yang bisa. Ya tadi misalnya kepolisian dengan Undang-Undang ITE, kemudian soal transaksi keuangan bisa ke PPATK dan sebagainya, dan lembaga lain lah. Tapi ya, kalau ini kan semua yang tadi ini kita bicarakan soal pidana ya. Jadi ada keterbatasan aturan atau kewenangan Bawaslu untuk menjangkau katakanlah rasa keadilan lah dalam konteks penegakan pidana dalam pemilu. Nah, kalau yang terkait dengan penegakan hukum selain pidana gitu, ada nggak yang perlu diantisipasi oleh teman-teman ini, karena undang-undang kita itu masih sama? Hal lain adalah kewenangan Bawaslu kan tidak hanya pada hal pidana aja, tetapi kewenangan di dalam penegakan pelanggaran administratif pemilu. Betul. Karena sesuatu hal yang mengenai tata cara prosedur itu menjadi kewenangan penanganan pelanggaran administratif. Saya kira ini yang bisa diefektifkan oleh Bawaslu itu kan, agar persoalan proses itu bisa selesai dengan pelanggaran administratif selesai lewat pelanggaran administratif maupun di sengketa proses yang menjadi kewenangan Bawaslu. Jadi waktu awal-awal kami ini yang saya kira harus diantisipasi juga, harus ada sinergitas antara KPU Bawaslu mengenai misalnya nanti dalam pendaftaran partai politik ya, ini jangan sampai nanti membludak semua calon peserta pemilu yang mendaftar, kemudian karena tidak puas dengan KPU semua bisa mengajukan pelanggaran administratif ke Bawaslu atau sengketa proses ke Bawaslu. Pengalaman 2017 itu banyak sekali itu kan, sehingga kami waktu itu hampir sidang itu maraton karena dibatasi waktu. Sidang administratif, adjudikasi administratif itu kan, ya dibatasi waktu 14 hari harus selesai itu kan. Oh, itu ada batasan 14 hari. 14 hari ya, kami batasan setelah penetapan ya. Jadi begini, 3 hari setelah ada SK atau berita acara KPU, dia mengajukan permohonan administrasi ke Bawaslu. Bawaslu setelah diregister punya waktu 14 hari untuk 14 hari untuk memproses itu. Proses itu sampai pada putusan akhir. Sampai pada putusan akhir. Ya. Kalau sengketanya 12 hari. Mohon maaf kalau terbalik tapi antara 12 sama 15 itu ya. Jadi itu harus selesai di Bawaslu. Tidak lebih dari 2 minggu waktunya. Tidak lebih dari 2 minggu. Nah, ini saya kira harus ada pemahaman yang sama antara penyelenggara KPU dengan Bawaslu. Waktu itu yang jadi masalah kami ada soal sipol sipol itu kan. Ya karena apa, memang ya tidak bisa dipungkiri memang persoalan kami waktu itu pada posisi ya mendukung sipol. Memang karena tidak mungkin dengan manual kemudian harus melakukan verifikasi administrasi, ini benar nggak orang itu double dukungan keanggotaan di partai kan, kalau manual nggak mungkin, maka didukung oleh
teknologi IT itu. Ya manual sebenarnya ada keterbatasan waktu ya kalau butuh waktu lebih lama. Tapi cuma waktu itu ada persoalan administratif yang sosialisasinya gimana KPU sudah layak belum itu kan. Kemudian waktu itu bener nggak kalau dituntut untuk sipol itu kesiapan KPU sendiri nggak sampai down itu kan. Ternyata kan banyak yang ketika di menit akhir menjelang hari-hari akhir down, kemudian ditolak. Ini kan keadilan bagi peserta juga harus diberikan gitu kan. Akhirnya bisa mengajukan ke Bawaslu. Nah, ini yang saya kira ya menurut saya karena pengalaman saya untuk waktu proses itu ini ya, untuk proses di awal-awal. Saya kira ini lebih ringan lagi bagi penyelenggara KPU bagi saat ini yang karena ini, ada perbedaan. Bagi partai politik yang saat ini duduk di Senayan, ya 9 partai, ini kan hanya kewajiban putusan MK, hanya verifikasi administratif, tapi tidak verifikasi faktual. Oh iya. Ya, hanya partai yang non parlemen, yang non Senayan ini yang dilakukan verifikasi administratif dan faktual. Artinya ini pekerjaan separuh sudah selesai sebenarnya kan? Ya meskipun saya nggak tahu itu, setahu saya sedang digugat itu. Putusan sudah diputus atau belum? Itu kan atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi juga. Kalau sekarang ada uji materi lagi, ya kita tunggu aja. Soalnya ada keberatan partai-partai. Ya, partai-partai yang non Senayan non parlemen non Senayan dan partai-partai baru. Baru-baru, ya. Karena dulu juga sama. Putusan harus dilakukan verifikasi faktual dua-duanya juga putusan MK. Iya. Putusan baru yang MK hanya yang administratif yang Senayan, yang non Senayan yang baru dan yang tidak lolos kemarin dua-duanya. Kalau sekarang gugat lagi ya kita tunggu nanti seperti apa. Tapi hari ini artinya norma dari putusan MK memang hanya administratif ya bagi partai Senayan, yang non Senayan, yang non parlemen ya dua-duanya itu kan sudah meringankan pekerjaan penyelenggara sendiri. Karena potensi masalah kan. Ya. Karena yang banyak masalah itu justru yang faktual ya. Yang faktual faktualnya. Ya soal keanggotaan, kepengurusan, kemudian kantor itu kan. Kantornya ada enggak ya? Dulu ditemukan di kantornya mohon maaf ternyata alamatnya di kuburan barangnya juga ada kan itu. Ternyata kantornya juga nggak ketemu itu kan. Ini faktualnya itu. Betul. Ya memang soal-soal seperti ini yang lalu muncul. Dan ya kemungkinan untuk muncul lagi sekarang karena apanya masih sama tapi ada keringanan sedikit dengan 9 partai ini nggak diverifikasi yang verifikasi faktual keanggotaannya ini kan calegnya calonnya ya artinya hanya administratif saja tidak faktual. Jadi misalnya kepengurusan kantor keanggotaan udah administratif aja nggak faktual. Kalau faktual kan diverifikasi faktual, harus terjun terjun tatap muka dan sebagainya. Itu pekerjaan yang ringan. Artinya apa saya ingin katakan kembali memang kita punya pengalaman 2019, tinggal bagaimana penyelenggara ini melakukan evaluasi komprehensif. Kekurangannya apa? Itu yang harus diantisipasi untuk memperbaiki kekurangan dari 2019 dan sebagainya. Itu yang saya katakan tadi di proses ya. Kemudian yang kedua adalah hari H pemungutan ya. Hari H pemungutan. Saya kira ini yang harus juga diantisipasi ya bagi penyelenggara ke depan ini di 2024 ini adalah soal kemarin kita mengetahui banyak yang korban itu kan. Baik dari penyelenggara KPU maupun Bawaslu memang lebih banyak di KPU. Nah, ini juga harus komprehensif lagi evaluasi apa penyebab dasarnya itu kan. Apakah karena itu yang mau saya tanya. Dulu apa katanya penyebab dasarnya? Kalau yang kita ketahui kan penyebab dasarnya kelelahan overload pekerjaan itu bukan penyebabnya menurut saya karena itu akibat karena saya selalu agak kurang bisa menerima kalau ada yang mengatakan kelelahan itu menjadi faktor yang membuat banyak orang meninggal. Ya betul, faktanya dia lelah, tapi kenapa dia lelah? Menurut saya ada proses atau ada manajemen yang agak keliru dari KPU.
karena ini terkait dengan distribusi logistik ya. Itu yang kan saya selalu bilang juga ke Bawaslu ini tidak menemukan itu kan. Distribusi logistik ini kan membuat penyelenggara pemilu itu menjadi begadang. 3-4 hari. Mestinya dia berkadang 2-3 hari. Gitu karena tibanya di kecamatan dan kelurahan di apa itu sudah pagi hari. Sudah pagi. Ya, dini hari itu. Dia nggak kembali ke rumah lagi. Mestinya kan dia ambil dari kecamatan, bawa ke desa. Pagi-pagi baru diambil bawa ke TPS. Tapi ada banyak yang sudah dari kecamatan langsung ke TPS karena waktunya. Itu jadi relatif mereka sudah begadang itu sehari sebelum hari H. Padahal hari H setelahnya dia akan diprediksi begadang lagi gitu. Misalnya gitu. Mungkin itu salah satu faktor kenapa jadi lelah. Saya sepakat kalau itu memang karena jadi distribusi logistik. Jadi gini ya, menurut saya siapapun orang yang dalam kondisi fit tapi ketika kerjaan itu numpuk pada hari-hari yang sama, mesti akan drop siapapun pasti. Kondisi sehat jantung bla bla, tapi kondisi hari-hari yang sama hari-harinya, kemudian pekerjaan numpuk, overload, belum lagi bebannya banyak, psikis dan sebagainya itu kan. Bayangkan KPPS KPPS itu ada 7 orang, pengawas TPS 1. Idealnya memang hari H-1 sudah bisa istirahat. Mestinya idealnya itu kan. Tapi enggak, 5 hari atau 3 hari sebelumnya dia sudah mendistribusikan itu namanya surat pemberitahuan. Pemberitahuan. C6 itu. Itu keliling itu kan. Bersama-sama teman-teman pengawas TPS keliling. Itu sudah muter, sudah capek ya kan. Sudah begitu sampai lagi di TPS-nya logistik tadi yang belum nyampe. Artinya ini kan beban psikisnya tambah lagi gitu kan. Sudah capek, beban psikis, tanggung jawab besok harus pemilu, pemungutan. Kenapa barang logistik belum selesai? Belum lagi dia membuat TPS dan sebagainya. Mengatur TPS lagi. Betul, saya sepakat. Ansih bahwa mestinya semalaman bisa istirahat, nggak istirahat. Pagi jam 7 harus mulai lagi. Malah dia harus datang jam 6. Jam 1 mulai penghitungan. Kemudian titik krusial saya kira adalah di penghitungan. Kalau di di pemungutannya saya kira no problem. Nggak ada masalah. Selama ada logistik nggak ada masalah. Apalagi sudah terbiasa selama tetapi pekerjaan penghitungan dan pekerjaan pengadministrasian, rekapitulasi, pengisian formulir itu yang membuat psikis betul waktu untung kemarin ada putusan MK juga kan bahwa diperpanjang 12 jam tapi tanpa jeda itu sampai hari berikutnya. Itu putusan MK. Kalau undang-undang menyebutnya harus hari itu selesai. Artinya kalau kemarin besok tanggal 14 sampai 15 dini hari harus selesai kan? Cuma itulah ini putusan MK. Undang-undang MK ini kan menyelamatkan putusan MK menyelamatkan karena undang-undang kita ini nggak connect, nggak sinkron dengan sistem Sistemnya memungkinkan dia lebih dari 1 hari, tapi undang-undangnya cuma bisa dia harus selesai pada hari yang sama. Untung ada putusan MK ditambah tanpa jeda, itu tambah jeda 12 hari, 12 jam, artinya bisa sampai hari berikutnya sampai jam 12 siang. Itu pun masih ada yang lewat. Nah, saya kira ini yang saya katakan tadi kuncinya adalah evaluasi secara komprehensif. Kalau begitu, di mana titik yang bisa diperbaiki? Saya kira di manajemen pengadministrasian. Jadi artinya gini, desain untuk formulir rekapitulasi hasil harus lebih sederhana, lebih mudah dibaca dan sebagainya itu kan jadi memang kalau pilkada itu kan mudah, paling calon 4 atau 5 maksimal 4 atau 5 selesai. Rekapnya legislatif ini kan ada suara partai, ada suara orang, suara partai dan suara belum orang. Partainya berapa kali ada yang kosong juga. Kita kan belum tahu besok itu partainya apakah sama seperti kemarin 14 14 nasional ditambah 4 lokal itu kan
Besok apakah kita belum tahu? Apakah akan sama 15 atau akan lebih tambah lagi 20 misalnya? Ini sudah banyak partai baru kan yang ancang-ancang mau. Kalau misalnya lebih banyak lagi, artinya formulir rekapitulasi itu lebih banyak lagi. Nah, ini yang harus penyelenggara KPU mendesain seefektif mungkin ya, agar teman-teman KPPS ini bekerja dengan mudah ya, untuk memasukkan itu. Nah, kalau terobosan misalnya e-rekap ya. Nah, itu yang mau saya tanya juga, ya. Itu soal kemungkinan e-rekap. E-rekap ini kan baru diterapkan kemarin di pilkada. Di pemilu belum pernah. Belum pernah. Pemilu itu situng. Itu sebenarnya bukan bukan alat bantu aja. Iya, alat bantu. Alat untuk memantau. Alat bantu proses, untuk mempercepat informasi ke publik kayak itu kan. Tapi bukan satu-satunya hasil yang resmi. E-rekap ini yang salah satu yang selalu jadi soal kita itu adalah nggak ada landasan hukum untuk melakukan itu, sehingga ada kemungkinan atau ada potensi digugat. Itu betul nggak itu, Mas? Iya, memang di undang-undang. Kalau KPU melakukan, KPU sekarang sedang mewacanakan untuk melakukan bukan e-rekap sebenarnya istilah mereka. Iya, rekapitulasi accounting e-rekap juga namanya accounting gitu. Itu gimana secara? Jadi kalau seingat saya, kalau memang dasar hukumnya, kalau e-voting bisa, e-voting bisa ada landasannya. Tetapi kalau yang rekapitulasi rekapitulasi yang tidak manual itu yang tidak ada disebut dalam Undang-Undang 7, saya kira itu. Itu maka memang ada persoalan problem hukum seandainya itu memang mampu dilakukan dengan elektronik ya. Tapi kalau misalnya dimodifikasi sedikit ya, misalnya elektroniknya tetap, cuma dia rekapnya manual, itu kan rekap elektronik ini yang kemudian disahkan secara manual lewat pengesahan berjenjang, kecamatan, kabupaten sama provinsi nasional ya. Kan sebenarnya di situ aja apanya. Jadi rekapnya tetap dibuat elektronik, itu kan, tapi penetapan rekapnya itu sesuai dengan mekanisme yang sekarang. Itu meskipun sih agak lucu ya, sudah pakai rekap kan mestinya langsung nasional kan, ngapain dibuat per apa? Tapi artinya yang dibuat per struktur pemerintahan itu ya sesuai dengan apa aja, sesuai dengan itu hanya untuk memenuhi ketentuan yang diatur di undang-undang. Rekap itu harus terjadi di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan seterusnya. Bisa begitu nggak? Tapi model countingnya itu sudah elektronik. Kalau menurut saya malah kebalikan begini, artinya karena undang-undang tidak mengamanatkan penghitungan elektronik, maka penghitungannya itu yang harus manual. Rekapnya berjenjang itu yang bisa elektronik. Ya, rekapnya berjenjang bisa elektronik. Tapi gimana kalau dia hitungnya manual, tapi kemudian rekapnya elektronik? Iya. Kan basisnya elektronik itu adalah hitungan elektronik. Nah, kembali tadi undang-undang tadi, karena undang-undangnya sudah menyebutnya adalah penghitungannya manual, bukan penghitungan elektronik. Itu ya, karena kan salah satu yang dilihat sebagai sebuah solusi mengurangi kerumitan hari H itu adalah, dan setelah hari H itu adalah ya lakukan secara elektronik. Dan saya kira kalau itu kita sudah mampu sebagai bangsa ya, apalagi dengan pandemi itu, teknologi elektronik kita itu kan cepat sekali sekarang, orang makin. Tetapi harus diingat ya Bang Jerry, pengalaman kemarin saya katakan tadi bahwa si e-rekap ini kan hanya di pilkada kemarin. Betul. Belum pernah dilakukan di pemilu legislatif maupun pilpres ya. Nah, beberapa catatan kami waktu pemilu pilkada 2020 kemarin, e-rekap ini belum efektif. Oh gitu ya? Iya. Pertama adalah pilkada aja belum efektif, belum. E-rekap yang jalan itu di tingkat kecamatan, di tingkat TPS-nya, TPS-nya masih manual. Karena apa? Ya harus diingat, jaringan internet ini belum semuanya ada di Indonesia. Indonesia tidak hanya Jakarta. Kelemahannya atau kekurangannya apa kalau dikatakan tidak efektif dulu itu 2020? Ya karena ternyata memang prakteknya tidak bisa dilakukan di tingkat TPS.
Oh, karena dia nggak siapkan sistemnya mungkin. Iya. Ini kan nanti disiapkan sistemnya. Tidak siap waktu itu di TPS, hanya siap untuk di tingkat baru bisa dilakukan di tingkat PPK, kecamatan, sebagian kecamatan sama kabupaten. Di tingkat TPS-nya belum bisa. Tadi persoalan jaringan, kemudian soal sumber daya, ya sumber daya manusia di tingkat TPS. Karena kemarin juga begitu rumit dengan e-rekap itu ya, kan. Kalau itu persoalannya semestinya sih bisa diselesaikan dalam 1-2 tahun ke depan sebelum hari H pemilu ya, karena soalnya ini kan ya kalau jaringan betul ada kendala jaringan, tapi saya kira 1 tahun ini kita mengalami perkembangan yang begitu pesat terkait dengan penyiapan infrastruktur jaringan komunikasi dan telekomunikasi kita. Apalagi kalau kita bicara 1 tahun ke depan, semestinya sih lebih semua sudah ready ya. Tinggal sistem yang harus disiapkan di tingkat desa. Ya, saya kira tadi artinya evaluasi secara komprehensif dulu ya, penting itu kan. Harus dievaluasi betul. Kemarin yang Pilkada 2020 itu Sirekap kelemahannya di mana. Kalau kelemahan jaringan artinya mulai saat ini harus koordinasi dengan stakeholder terkait untuk menyiapkan jaringan. Kalau itu sumber daya manusianya maka harus dilakukan masih ada waktu teknis modul untuk fintech KPPS harus lengkap ya. Kalau toh misalnya bahwa itu kemudian besok petugas KPPS ini harus menyediain alat, kalau nggak handphone yang speknya sekian itu kan. Nah, bisa nggak itu diganti alat itu kan? Karena kemarin kan speknya handphone harus spek sekian. Belum tentu KPPS itu punya handphone yang spek itu kan. Karena begitu ngirim speknya lemot itu hang itu kan. Nah, artinya sekali lagi kuncinya adalah evaluasi secara komprehensif dari pelaksanaan pemungutan suara kemarin seperti apa, kemudian rekapitulasi di pilkada dengan e-rekap itu seperti apa, kekurangannya. Nah, 2 tahun ini untuk bisa menyiapkan itu ya, 2 tahun kurang lah ya. Nah, ya 23 bulan ya ini untuk menyiapkan itu ya. Ya mestinya sih waktunya masih cukup ya untuk sejak sekarang mulai dipikirkan. Artinya kalau memang pilihan itu mau diambil ya sosialisasikan, jangan lagi ada kontroversi soal boleh nggak boleh gitu, sehingga bisa lebih fokus penyiapan infrastrukturnya, SDM-nya, sarana prasarana, alat-alat sosialisasinya bagaimana itu dilakukan, termasuk dan anggarannya juga itu kan, mengalokasikan anggaran karena akan ada alat-alat baru yang nggak ada sebelumnya. Gitu. Kalau kemarin kan alatnya masih mengandalkan pada handphonenya petugas KPPS ya. Nah, ke depan memang harus disediain oleh negara itu kan. Kalau mau masuk bahwa itu harus sistem elektronik. Yang berikutnya adalah saya kira menjadi catatan kita bersama adalah kemarin itu kan suara tidak sahnya tinggi. Iya kan? Betul. Ya, cukup menarik ya. Kalau ada 11 jutaan. Jutaan kalau presiden itu 2%, kemudian kalau DPD itu 19%, kemudian kalau DPR RI itu sampai 12 atau 11%. Kalau dikonversi suara itu suara partai sendiri itu kan. Betul. Nah, ini kan juga harus menjadi kajian yang mendalam bagi penyelenggara KPU. Apa penyebabnya itu? Dulu apa penyebabnya, Mas? Ya kita belum tahu ini penyebab apa. Apakah memang orang bingung gitu kan? Orang bingung kemudian yang dicoblos hanya presiden aja ya kan? Yang paling muda. Nah, kemudian kan, kalau yang tidak sah itu kan berarti orangnya datang ke TPS. Orang datang ke TPS, masuk ke bilik ya. Cuma membawa surat suara 5 bingung, yang coblos 1, yang 4 dimasukin kan jadi tidak sah itu kan. Tidak sah. Ya. Tinggi ya memang. Tinggi itu. Lah, menurut pendapat saya begini. Kalau tingkat partisipasi rendah nggak bisa disalahkan penyelenggara. Betul, karena bisa ada faktor dari peserta pemilu, faktor lain dan sebagainya. Tapi kalau suara tidak sah, ada faktor DPT-nya, misalnya DPT-nya atau calonnya nggak menarik lah itu kan, nggak mau datang. Tapi ketika orang sudah datang mengorbankan waktunya, kemudian suaranya tidak sah, itu saya kira tanggung jawab bagi penyelenggara, itu kan. Penyelenggara.
Ya, kenapa suara nggak bisa sampai nggak dihargai sebagai suara sah? Apakah sosialisasi kurang atau rumitnya surat suara tadi? Orang masuk bingung. Iya, gitu. dalam bayangan saya mungkin surat suara yang paling mudah presiden itu kan? Iya, ya kan? Coblos presiden aja. DPR ada DPR RI, ada provinsi, kabupaten, bingung. Biarin aja. Rusak, masuk kategori rusak ya. Ya ketika dimasukin kembali kan nggak dicoblos jadi suara tidak sah. Suara tidak sah. Iya, ya itu saya kira satu tantangan lain. Iya, yang menarik DPD itu paling tinggi di antara 3 macam itu kan. Presiden, DPD, DPR RI. DPD paling tinggi. Ya, artinya mungkin juga presiden ya dikenal ya. DPR mungkin karena DPR-nya banyak turun, ya caleg-calegnya turun ya kan. Apalagi difokuskan di dapil lebih sedikit. Masih bisa mengenal gitu kan. Lah DPD mestinya kan lebih mudah lagi nama orang aja. Tapi ternyata banyak paling tinggi di antara 3 ini suara tidak sahnya. Mungkin bukan lihat ini kok banyak sekali ini foto-foto ini kan gitu. Itu mungkin sosialisasi kurang gitu kan. Iya. Ini saya kira menjadi PR ya bagi penyelenggara ini untuk ya bagaimana ke depan suara tidak sahnya harus ditekan seminimal mungkin. Ya karena itu suara rakyat itu kan. Betul. Orang dan apalagi perolehan itu sama dengan suara perolehan partai. Iya, orang sudah datang itu tinggi memang. Tinggi. Perolehan partai itu tinggi sekali. Orang sudah datang dan artinya orang sudah menyiapkan waktunya untuk datang. Mestinya dia nggak berniat juga lah untuk surat suara tidak memberikan tidak sah ya. Kan gitu ya. Nah, tapi karena tadi bingung tadi misalnya. Jadi aduh ini dan artinya ini desain surat suara harus juga dipikirkan gitu kan. Memang beberapa kali kemarin kan waktu kami belum berakhir beberapa kali saya menghadiri simulasi untuk desain surat suara yang mau dibuat 3, yang mau dibuat 3 dengan kombinasi ini dan sebagainya. Nah, yang mana yang paling efektif saya kira harus diputuskan untuk bisa nanti disosialisasi. Kan ada wacana juga menggunakan bolpen aja ya, memberi tanda kan, tapi kan sudah nggak boleh karena coblos. Ada usulan supaya surat suara itu dijadikan satu. Itu yang nggak boleh karena undang-undang sudah mengatakan surat suaranya masing-masing ya. Sehingga harus 5 surat suara kan. Kan ada itu besar yang kemarin pernah disimulasikan ya. Di situ sudah ada yang 3 presiden, DPD, DPR. Itu secara hukum nggak bisa kan mestinya ya? Atau gimana logika apanya? Karena di undang-undang kan harus 5 surat suara. Ada surat suara DPR provinsi kabupaten kota lalu saya kira nanti kan perlu kajian mendalam dari teman-teman di KPU ya. Kalau memang ternyata lebih efektif tidak 5 surat suara tetapi 3. Jadi kemarin kan simulasinya kan misalnya seperti DPR RI provinsi kabupaten gabung 1 gitu kan. Atau yang DPRD provinsi gabung di situ ya kan. Nah, apakah betul itu dari sisi aspek hukumnya bertentangan atau enggak? Kalau memang itu yang lebih efektif dan tidak bertentangan, ya kenapa tidak itu kan? Ya, tapi kalau memang itu nanti bertentangan dengan undang-undang ya harus dikaji lebih lanjut itu kan. Tapi yang penting adalah perlu evaluasi, artinya desain surat suara itu yang efektif seperti apa? Yang tidak membingungkan pemilih yang setelah datang ke TPS dan tujuannya untuk agar suara tidak sahnya tidak tinggi lah gitu kan. Ya sebetulnya kalau mau gampang mungkin ya pakai surat suara yang lama saja. Dengan asumsi bahwa orang sudah agak familiar dengan jenis surat suara itu karena dipakai lagi dengan yang sama dipakai lagi untuk pemilu. Paling tidak 5 tahun yang lalu mereka sudah mengalami ya. Jangan berubah-ubah lagi itu kan ya. Berubah-ubah lagi. Tinggal sosialisasinya secara masif aja. Dan sebetulnya kan beberapa ketentuan sahnya surat suara itu sudah variannya banyak lah ya. Betul. Varian udah banyak itu. Banyak. Jadi menutup kemungkinan ketika dicoblos salah nggak sah itu kecil mestinya. Karena sudah. Atau jangan-jangan
pengaturan tentang sahnya suara sah suara itu dibuka lebih luas. Ya. Tinggal lihat yang dulu ya, banyak di mana kelemahannya. Ya dianggap sah saja itu sejauh jelas jelas pilihannya mana. Ya. Kan gitu. Bisa juga itu salah kalau itu saya kira sudah diwadahi dengan aturan juknisnya KPU. Jadi tadi saya katakan sudah varian suara sahnya itu sudah banyak. Varian sahnya suara itu sudah banyak. Tapi kalau memang tidak dicoblos dan di lembet kembali dimasukkan, memang gimana itu masalahnya itu kan. Tapi kalau varian itu udah banyak, ada berapa varian saya kira lebih dari 10 varian itu dinyatakan sahnya surat suara itu. Ya, Mas Abhan, memang percakapan tentang pemilu ini bisa nggak habis-habis ya, apalagi kalau bicara dengan orang yang punya pengalaman 15 tahun ya, intens terlibat dalam penyelenggara di pengawas pemilu ya. Pengawas pemilu. Nah, di bagian akhir kira-kira Mas Abhan mau mengatakan apa ini untuk bagaimana pemilu 2024 itu bisa jalan baik gitu ya, dan yang paling penting mungkin bisa berjalan sukses. Mungkin saran kepada penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Ya, menurut saya adalah persiapkan dengan matang karena waktu masih cukup ya, dan tentu sebagai penyelenggara harus bekerja secara profesional dan juga kemandirian sebagai sebuah lembaga penyelenggara. Saya kira kemandirian itu penting ya, karena apa? Yang diurus ini semua peserta pemilu ya. Ada sedikit ketidakadilan, ada sedikit ketidakmandirian, itu kan jadi masalah. Dan itu akan jadi syaratan, dan potensi gugatan itu jelas ada, ya kan. Mesti tidak bisa dipungkiri. Gugatan, ketidakpuasan itu ada. Tapi ketika penyelenggara bisa bekerja profesional, udah ada kemandirian, saya kira bisa dijelasin itu kan. Sehingga hasil apapun nanti bisa diterima oleh semua peserta pemilu, dan tentunya peserta pemilu juga bisa mentaati segala aturan baik di undang-undang maupun PKPU maupun Bawaslu, sehingga pemilu ini bisa luber dan jurdil. Oke, baik, terima kasih Mas Terima kasih Bang Jerry hadir di sini. Kita berdoa ya, kita berharap supaya proses-proses ke depan ini bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih. Sampai nanti kita masih akan ketemu karena RKN ini akan menjadi channel khusus pemilu ya. Kita sedang siap menunggu undangan Bang Jerry lagi aja. Rekan RKN dimanapun Anda berada, demikian percakapan saya dengan Mas Abhan, Ketua Bawaslu periode 2007-2022. Ada banyak hal yang kita bicarakan terkait dengan bagaimana pemilu 2024 dipersiapkan. Ada soal-soal hukum yang masih terbuka, dan ada soal-soal teknis yang rumit dan ribet, tapi bukan berarti tidak ada jalan keluarnya. Semoga percakapan atau obrolan kita kali ini bisa memberi perspektif, bisa memberi hal-hal positif bagi teman-teman penyelenggara pemilu dan bagi kita semua dalam rangka mensukseskan pemilu 2024 nanti. Jika ada komentar, catatan, saran, dan apa saja gagasan Anda terkait dengan topik percakapan kita hari ini, Anda bisa menuliskannya dalam kolom komentar yang tersedia di channel YouTube ini. Demikian update kali ini bersama saya Jerry Sumampo. Sampai ketemu di update berikutnya. Terima kasih.